Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Adisti Rizwana dari KAP 1 akan mengajak kalian untuk mengenal arsip dan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsip dan kearsipan. Apa sih yang dimaksud arsip dan kearsipan itu? Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pengertian kearsipan itu sendiri adalah hal-hal yang berkenan dengan arsip. Oke, next. Jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Yang pertama, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Yang ketiga, arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional. Pencipta arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Yang keempat, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Yang kelima, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Yang keenam, arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaannya dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Yang ketujuh, arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Selanjutnya, jenis-jenis berdasarkan masalah. Yang pertama, financial record, yaitu catatan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang kedua, inventory record, yaitu catatan yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Yang ketiga, personnel record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Yang keempat, sales record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Selanjutnya, tujuan kearsipan. Yang pertama, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Next, tugas pemerintah dalam kearsipan. Yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab atas arsip yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah. Yang kedua, berkewajiban untuk mengamankan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Yang ketiga, berkewajiban menertibkan penyelenggaraan arsip dinamis dan menertibkan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, serta penggunaannya. Yang keempat, mempertimbangkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan mengikat penyelenggaraan, diklat, penerangan, mutu perlengkapan. Yang kelima, mengadakan, mengatur, dan mengawasi diklat kearsipan. Yang keenam, mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan. Yang ketujuh, melakukan usaha khusus untuk menjamin keselamatan tenaga ahli kearsipan. Selanjutnya, kewajiban badan lembaga di bidang kearsipan. Yang pertama ada NRI, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, wajib menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip statis dan lembaga nasional. Yang kedua, Arsipda. Arsipda wajib menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip, statis, dan lembaga daerah. Yang ketiga, Arsipna. Arsip nasional wajib adalah menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip yang berasal dari badan-badan swasta atau perorangan. Yang keempat, lembaga negara dan pemerintah pusat wajib menyimpan dan memelihara arsip dinamis. Yang keenam, lembaga negara dan badan pemerintah pusat wajib menyerahkan naskah-naskah arsip statis kepada ANRI. Yang ketujuh, lembaga negara dan badan pemerintah daerah wajib menyerahkan naskah arsip statis kepada Arsipda.
Selanjutnya, kegunaan arsip. Arsip sebagai dokumen yang dimiliki oleh setiap organisasi atau kantor pasti akan disimpan dalam tempat secara teratur sehingga setiap saat diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Secara umum, nilai kegunaan suatu arsip dikemukakan oleh Delenghi 2009-17 bahwa arsip atau warkat mempunyai 6 nilai kegunaan yang disingkat dengan istilah Alfred, yaitu A. Administrative value, nilai administrasi, L. Legal value, nilai hukum, E. Fiscal value, nilai keuangan, R. Research value, nilai penelitian, E. Education value, nilai pendidikan, D. Documentary value, nilai dokumentasi. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.